Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Teman-teman Rangers Unan, selamat datang di Orasi, obrolan santai intelektual. Hari ini kita mengangkatkan tema bagaimana arah Sumbar ke depannya melalui pengamatan proses Pilkada Sumbar yang sedang terjadi saat ini. Dan hari ini kita sudah hadir dibersamai dengan Bapak Muhammad Taufan Esos MA yang merupakan pakar komunikasi politik Universitas Andalas dan juga dosen di Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana keadaan hari ini Bapak? Baik. Alhamdulillah baik. Jadi teman-teman semua, Pak Taufan ini juga merupakan seorang penulis yang karya-karyanya sudah banyak dipublikasikan. Mungkin ini ada beberapa buku ya Pak terakhir yang Bapak tuliskan. Ya, saya menulis tentang isu Palestina, aktivisme media digital, dan kemudian tentang krisis ekologi. Nah, teman-teman Rangers, nanti bukunya akan kita tampilkan dan boleh di order, boleh dibeli untuk pencerdasan bagi kita. Dan agenda hari ini, orasi obrolan santai intelektual diwadahi oleh Universal Multimedia Kreatif, UM Kreatif. Selamat menyaksikan. Kebijakan daerah yang mengawal isu-isu jalannya kebijakan yang terjadi di daerah Sumatera Barat. Dan hari ini kita akan menghadapi proses pilkada. Tanggal 27 November akan ada pemungutan suara untuk memilih siapa pemimpin Sumatera Barat yang akan memberikan perbaikan untuk kita 5 tahun ke depannya. Nah, jadi kita ambil peran untuk mencerdaskan Rangers Unan khususnya untuk cerdas dalam memilih, cerdas dalam memilah siapa yang akan kita jadikan pemimpin Sumatera Barat 5 tahun ke depan. Nah, mungkin dari pandangan Pak Taufan untuk Pilkada Sumatera Barat secara umum bagaimana Pak? Ya, jadi pilkada sebenarnya adalah wujud dari demokrasi elektoral ya, untuk kemudian memutar roda kekuasaan ya di berbagai level ya, dari level nasional hingga level lokal ya. Nah, apa yang kita harapkan dari proses pilkada adalah lahirnya pemimpin-pemimpin yang berkualitas, pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik ya. Seorang pemimpin harus bisa mendorong pembangunan yang lebih berkualitas ya, pembangunan yang lebih berkelanjutan di berbagai sektor. Jadi pilkada ini salah satu cara untuk melahirkan pemimpin yang benar-benar diinginkan oleh rakyat, pemimpin yang bisa berimajinasi dan mengerti detail ya, detail pembangunan, detail perubahan. Nah, walaupun demikian, pilkada dalam kenyataannya itu kita melihat banyak juga melahirkan pemimpin yang korup. Ya. Udah berapa kepala daerah yang ditangkap karena korupsi? Nah, ya, betul. Atau malah hanya melahirkan pemimpin yang biasa-biasa aja, yang hanya terjebak dengan rutinitas. Nah, yang kita inginkan itu pemimpin yang bisa mendorong perubahan di segala sektor, perubahan yang berkualitas. Apalagi di tengah tantangan perubahan hari ini ya. Terutama misalnya di tantangan perubahan ekologis ya, tantangan perkembangan teknologi ya, yang menciptakan disrupsi di berbagai macam sektor ya.
juga perkembangan geopolitik dunia. Ya, dunia makin terpolarisasi. Ya. Jadi pilkada salah satu cara untuk melahirkan pemimpin. Harapannya seperti itu, ya. Tapi dalam kenyataannya itu ada masalah. Jadi ada kesenjangan antara das Sein dan das Sollen, antara kenyataan dan harapan. Berarti kita butuh pemimpin yang betul-betul paham akan semua perkembangan itu ya Pak? Iya. Yang betul-betul paham dan bisa beradaptasi dan ikut untuk mengembangkan, ikut untuk tidak tinggal zaman ya Pak? Iya. Jadi pemimpin itu harus bisa berimajinasi jauh ke depan, jangka panjang. Kemudian bisa melihat secara terintegrasi holistik berbagai macam persoalan. Ya. Jadi dia tidak hanya terfokus sama dirinya, keluarganya, ya, pada kelompoknya. Ya, jadi pemimpin itu imajinasinya harus jauh ke depan, ya, jangka panjang. Nah itu yang kita harapkan lahir di proses politik pilkada. Di Sumatera Barat khususnya. Di Sumatera Barat, di seluruh Indonesia sebenarnya. Sumatera Barat kan hanya bagian kecil dari Indonesia. Nah untuk khusus Sumatera Barat, ya kita berharap bisa lahir pemimpin yang hebat karena di sini terahnya pemimpin. Kalau sekarang nih kan kita bahas khusus di Sumatera Barat dulu ya Pak, yang betul-betul domisili kita tinggal. Ya. Nah sekarang sudah ada 2 calon sebagai calon gubernur kita. Ini mungkin kalau kita lihat satu dari petahana yang juga gubernur Sumatera Barat dan satu lagi mantan bupati dari salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Barat. Nah, menurut Bapak ini apakah mereka ini betul-betul maju, ingin memperbaiki, ingin membenahi kondisi Sumatera Barat? Ya, jadi di Indonesia ini tentu saja kita harus optimis ya. Itu diajarkan oleh agama, juga diajarkan oleh sains sebenarnya. Kita harus optimis. Kita belajar sains dan belajar agama itu supaya kita bisa optimis menatap masa depan ya. Namun dalam kenyataannya potret kekuasaan di Indonesia itu terlampau konservatif ya. Nah, terlampau elitis sehingga tidak punya kemampuan untuk berimajinasi jauh ke depan ya. Mengembangkan daerah secara inovatif ya, dan mungkin keluar dari jebakan-jebakan struktural dan keterbatasan struktural yang selalu menjadi alasan ya mengapa aktor politik misalnya, mengapa kepala-kepala daerah misalnya gagal untuk membangun sebuah daerah, mendorong perubahan ya, karena mereka berargumen bahwa kita dibatasi oleh sistem yang membuat kita nggak bisa bergerak leluasa misalnya. Nah, jadi pemimpin itu mesti mesti bisa keluar dari jebakan struktural, ya, dari keterbatasan struktural. Nah, tentu saja semua pemimpin di Indonesia, ya, apalagi yang maju dalam kontestasi pilkada, pasti mengklaim ya dirinya, mendaku bahwa bisa mengubah keadaan. Ya katakanlah pasangan antara Mahyildi dengan Pasko, ya dia didukung oleh partai politik yang besar-besar ya, dan juga katakanlah Gerindra PKS itu kekuatan yang besar di Sumatera Barat. Nah, itu betul. Mereka mendaku, mereka menganggap dirinya mampu mengubah Sumatera Barat. Mereka punya pengalaman ya. Mereka punya jaringan sampai ke nasional ya. Demikian pula pasangan Epiardi dan Ekos Albar. Nah, itu juga mengaku mereka bisa mengubah keadaan. Nah, apalagi mereka memang punya latar belakang misalnya ya sebagai eksekutif ya, baik sebagai bupati maupun wali kota. Nah, jadi mereka semua ini mendaku, mengklaim dirinya mampu mengubah keadaan, perubahan. Nah, tetapi ada sedikit masalah besar sebenarnya ya, semacam ya implementasi gap ya. Jadi kita melihat memang
tidak semua yang diharapkan oleh mereka ini ya, bisa terwujud dalam dalam amanah yang diberikan kepada mereka saat mereka menjabat, misalnya ya sebagai gubernur atau sebagai bupati. Tentu ada persoalan-persoalan yang muncul selama mereka menjabat. Jadi ada semacam gap implementation. Jadi ada sesuatu yang nggak bisa mereka wujudkan. Tapi ini terjadi karena memang ada keterbatasan struktural. Tapi saya melihat memang ada semacam mental konservatif di kalangan elit ya, yang saat dia menjabat dia kemudian gagal mengadres perubahan besar karena tersandra oleh kepentingan-kepentingan ekonomi politik ya dan bisnis, baik dari kepentingan partai politik maupun kepentingan bisnis yang dianggap berkontribusi misalnya kepada partai politik atau kepada daerah. Nah, jadi itu yang kemudian menyandra para elit politik kita, bukan hanya di Sumatera Barat tapi juga di level yang lebih besar, level nasional Indonesia. Jadi ini yang saya maksud, bisakah ya pemimpin-pemimpin ini, calon-calon pemimpin kita di Sumatera Barat ini keluar dari mental-mental konservatif di mana mereka bisa mengadres perubahan itu sesuai dengan visi mereka yang jauh ke depan, yang saintifik, berbasiskan pada base evidence, berdasarkan pada data yang konkret apa yang dibutuhkan di Sumatera Barat, baik dari segi pengembangan sumber daya manusianya ya, pengembangan sains dan teknologinya, penegakan hukumnya ya, kemudian upaya kita untuk menjaga keseimbangan alam ya. Apakah mereka bisa mengadres isu-isu itu secara konsisten tanpa kemudian terjebak dengan negosiasi yang sifatnya untung rugi dan konservatif ya, dengan kepentingan ekonomi politik yang ada di sekitarnya ya, yang bagi mereka menguntungkan partai politik, menguntungkan kalangan mereka, bahkan menguntungkan Sumatera Barat secara ekonomi, tetapi mungkin merugikan pada aspek yang lain, misalnya pada aspek ekologis. Jadi kedua pemimpin ini tentu saja punya latar belakang sebagai pemimpin ya di Sumatera Barat, sehingga mereka maju untuk berkompetisi di level yang lebih besar, level gubernur. Tapi pertanyaan besar yang harus dititipkan oleh kita rakyat Sumatera Barat, nah termasuk anak muda, adalah apakah mereka bisa mengadres ya kepentingan-kepentingan rakyat di Sumatera Barat, termasuk juga mengadres pembangunan sumber daya manusianya itu kemudian secara inklusif, secara futuristik untuk jangka panjang, tanpa kemudian tersandra oleh kepentingan-kepentingan ekonomi politik yang sifatnya hanya untuk kepentingan segelintir orang. Nah, bisakah mereka mendorong perubahan yang lebih berkualitas di Sumatera Barat? Tentu saja udah ada perubahan, tapi kita ingin perubahan yang lebih berkualitas. Imajinasi jauh ke depan. Bagaimana mendorong Sumatera Barat ini? Kalau di Indonesia belum ada yang seperti ini, belum ada perubahan yang besar, nah Sumatera Barat harus memulai. Jadi kita nggak harus menunggu dalam kerangka NKRI yang feodal misalnya, bahwa kita ini nggak boleh lebih maju dari negara, dari provinsi lain, enggak. Kalau Sumatera Barat bisa lebih terdepan dalam memperlihatkan inovasi sains dan teknologi, inovasi pembangunan yang lebih berkualitas, ya kenapa tidak? Sumatera Barat harus menjadi contoh, karena memang Sumatera Barat ini kalau perbandingan antar wilayah, antar provinsi, Sumatera Barat nggak ketinggalan banget. Artinya di level
pembangunan manusianya di Indonesia dari 30 lebih provinsi Sumatera Barat bukan provinsi yang jelek. Ya, tapi kita ingin sebuah perubahan yang lebih berkualitas yang saya katakan tadi, ya, mendorong kualitas pembangunan manusianya, IPM-nya, ya, mendorong inovasi sains dan teknologi, ya, kuatkan universitasnya, buat mereka bekerja sama dengan pemerintah untuk membuat riset-riset yang bisa diterapkan di level Sumatera Barat. Kemudian dorong penegakan hukum yang berkualitas, yang berkeadilan, yang berpihak kepada rakyat, ya, hak penjagaan, memuliakan hak asasi manusia, ya, hak-hak rakyat misalnya yang ditindas dalam konflik agraria dimanapun, di Kapa misalnya atau di Air Bangis misalnya. Nah, juga yang paling penting tadi pembangunan berwawasan. Orang mengenal istilah ekonomi biru dan ekonomi hijau. Ekonomi hijau tadi memperkuat sektor pertanian kita, ya. Ekonomi biru berkaitan dengan bagaimana kita kembali kepada kejayaan masa lalu, ya. Perdagangan di sektor maritim dengan mengelola sumber daya alam yang ada di laut. Ingat, Indonesia itu dulunya adalah nggak lama setelah lahirnya Nabi Muhammad pada abad ke-6, ya. 789 itu jaringan bisnis perdagangan di sektor maritim udah terbangun di Indonesia, namanya jaringan Nusantau atau Nusantara. Itu antara Selat Malaka, kemudian Jawa kuno, ya, Mataram kuno, kemudian juga makin dikuatkan saat Islam datang, ya. Nah, jadi udah terbentuk jaringan bisnis itu. Karena jaringan bisnis itulah kemudian ekonomi itu tumbuh di masa lalu. Jadi jangan sangka zaman dulu itu ekonomi Indonesia itu, ekonomi Nusantara itu sangat besar, ya, sangat produktif. Karena produktif lah maka penjajah datang, ya. Pada abad ke katakanlah 15, ya, 16 setelah Majapahit runtuh, Islam datang, kemudian tak lama setelah itu kemudian 1617 itu penjajah, ya, mulai datang. Belanda mulai datang, Portugis mulai datang untuk kemudian mencari rempah-rempah. Nah, jadi ini yang kita mau bangkitkan kembali, ekonomi biru, ekonomi di sektor maritim. Bisa nggak kita mengelola sektor kelautan kita? Nah, kira-kira gitu. Jadi pemimpin itu mesti melihat secara terintegrasi, ya. Sektor yang mesti dikembangkan di Sumatera Barat ini apa? Tapi salah satu keunggulan Sumatera Barat adalah sektor pembangunan manusianya. Jadi pemimpin di Sumatera Barat harus bisa melihat berbagai macam sektor, ekonomi, politik, budaya, inovasi sains dan teknologi, ya. Nah, basisnya seperti itu. Ya, saya kalau dari Wildan juga sebenarnya sepakat, Pak, dari yang Bapak sampaikan. Cuman memang Wildan sepakat juga tadi, fenomena kepentingan politik, kepentingan golongan ini kan ini memang terjadi di seluruh Indonesia, bukan hanya di Sumatera Barat. Nah, ini memang menjadi permasalahan yang cukup kompleks. Karena kalau pandangan dari Wildan, ini yang menyebabkannya itu adalah money politik. Jadi untuk menyelesaikan itu, mereka terpaksa menyelesaikan kepentingan politik mereka, kepentingan golongan mereka untuk mereka menangkan ketika mereka sudah berkuasa nih, ya, Pak. Ya. Ketika mereka sudah berkuasa, maka mereka harus menutupi itu kembali. Menutupi lubang yang sudah mereka gali selama proses pilkada. Nah, sementara kita lihat juga, ini memang masih masuk pada permasalahan yang ada di masyarakat. Memang perlu ada pembangunan manusianya juga, kualitas manusianya. Masyarakat kita ini masih sangat mudah untuk disogok, ya, Pak. Untuk dibeli hak suaranya, untuk dijadikan alat politik untuk memenangkan kekuasaan. Dan itu fenomena itu terjadi di seluruh Indonesia. Nah, kalau menurut pandangan Bapak, itu yang menjadi permasalahan itu dari kualitas manusianya atau dari cara politik meraih itu? Ya, ini yang saya katakan tadi, Bung Wildan, betapa beratnya memikirkan Indonesia, karena cara pandangnya mesti jauh, ya, dan juga harus radikal sebenarnya, bahwa problem-problem yang ada di Indonesia itu problemnya sifatnya struktural, sifatnya sistemik. Jadi kalau terjadi money politik
itu cuma simptom dalam bahasa kesehatan ya, dalam bahasa politik juga ada. Itu hanya gejala aja bahwa terjadi kerusakan sistem di negara kita. Mengapa terjadi politik uang ya? Jadi harusnya demokrasi itu benar-benar bermain di gagasan sehingga orang memilih, voters itu memilih sesuai dengan gagasannya, sesuai dengan visi yang ditawarkan. Tapi kenyataannya faktor uang sangat menentukan ya, sangat menentukan di berbagai wilayah. Itu rahasia umum. Bahkan ada buku yang ditulis oleh Bernstein sama Aspinall ya, yang menulis tentang politik patronase, politik uang di Indonesia. Nah itu udah jamak diketahui, ada namanya serangan pajar dan sebagainya ya. Jadi itu menjadi satu aib demokrasi kita sebenarnya. Itu juga diteliti oleh Burhanuddin Muhtadi ya. Nah tentu ada beberapa partai yang ideologis ya, ada beberapa partai yang ideologis sebenarnya. PKI sebenarnya partai yang ideologis untuk tidak melakukan untuk itu. melakukan karena mereka memang punya basis pengkaderan ya, yang berbasis pada Islam misalnya. Nah tapi gimana dengan partai-partai lain? Itu partai-partai lain rata-rata politisinya itu pengusaha dan biasanya menghitung jumlah kepala ya, jumlah kepala untuk memenangkan sebuah pertarungan berapa miliar yang dibutuhkan. Ya, misalnya untuk anggota Anda untuk jadi anggota DPRD, Wildan, itu udah pintar dia menghitung. Ini minimal 200 juta nih bisa naik. Nah, kalau jadi anggota DPRD minimal ya 1 miliar lah, 2 miliar lah. Kalau mau aman 10 miliar, nah kita akan berikan kepada masyarakat. Nah, sekarang pertanyaannya mengapa ini terjadi? Nah, ini jadi semua kejahatan itu punya teori namanya permintaan dan penawaran. Jadi semua kejahatan itu selalu bergerak dengan hukum ekonomi, ya, supply and demand, ya. Jadi ada penyuplai yaitu politisi, ya. Nah, gitu ada kemudian rakyat yang sebenarnya dia tidak menuntut secara verbal, tapi kondisi ekonomi yang membuat mereka menuntut untuk melakukan itu. Nah, ini yang kita maksud dengan sebenarnya pemiskinan struktural. Masyarakat dikondisikan menjadi floating mass ya. Kemudian menjadi pemilih yang tidak mandiri karena income-nya sangat rendah. Jadi hampir 40% penduduk Indonesia itu miskin absolut. Yang punya pendapatan dengan level pendapatan budak ya. Menurut saya di era sekarang kalau kita cuma dapat uang katakanlah di atas garis kemiskinan ya 1,9 juta, itu menurut saya pendapatan budak ya. Apa yang bisa dibeli dengan uang 2 juta sekarang ya. Apalagi yang miskin yang benar-benar di bawah garis kemiskinan 500 ribu, tergantung garis kemiskinan kita yang berapa kita mau ya. Misalnya kalau Bank Dunia menyebutkan rata-rata $2 ya untuk menghitung garis kemiskinan per hari. $2 itu sekarang konversi berapa? $1 per rupiah, katakanlah 30 ribu ya, 15 ribu per $1, 30 ribu katakanlah. Tapi itu bisa dinaikkan standarnya untuk mengkategorikan sebagai negara maju, kita naikkan standarnya. Berapa pendapatan misalnya $3 $4 udah bisa dia per hari, berarti dia lolos sebagai negara maju ketika dia punya pendapatan katakanlah 5 juta ke atas misalnya. Nah, jadi teman-teman, kawan-kawan semuanya, pemirsa para Rangers ya. Nah, ini yang kita maksud bahwa ada pekondisian pemiskinan secara struktural. Kata Soekarno proletariasasi, jadi semacam itu. Bahasa Belandanya itu apa? Pemimpin-pemimpin yang harus belajar kepada Syahrir, ya, belajar welfare state, bagaimana memikirkan sebuah skema ekonomi yang menguntungkan rakyat. Rakyat ini adalah kaum pekerja. Kalau nggak berkuasa namanya kaum pekerja. Mereka kepentingan rakyat ini kan cuma satu. Pertama-tama ekonomi dulu. Ya. Ekonomi kan dihitung dari mana pendapatannya. Kalau pendapatannya rendah, itu rusak semua kehidupan. Bahasa Minang itu kan, kalau perut kita lapar, kita akan susah berpikir. Ya. Jadi teman-teman semuanya, kita perlu mendorong sebuah sistem yang lebih berkeadilan di Sumatera Barat ya. Kemudian mencari pemimpin-pemimpin yang benar-benar bisa mengadres keadilan ini ya. Bisa menaikkan kualitas pembangunan manusia di Sumatera Barat, tentu dengan sumber daya manusia yang kita punyai,
sumber daya alam yang kita miliki. Jadi kalau terjadi politik uang itu tak lebih dan tak kurang, ya, dengan pendekatan struktural saya berani mengatakan itu berkaitan dengan tingkat indeks pembangunan manusia yang sangat rendah, termasuk di situ adalah indikatornya pendapatannya yang sangat rendah, ya, yang tidak cukup untuk membiayai kehidupan. Kalau kita pakai teori ekonomi politiknya Amartya Sen dengan Martha Nussbaum, ya, coba silakan Berenjis baca, ya. Anda orang ekonomi, jangan cuma belajar ekonomi untuk bisnis, untuk profit, belajar ekonomi bagaimana menciptakan sistem ekonomi politik yang benar. Nah, silakan baca bukunya Martha Nussbaum dan Amartya Sen. Mereka punya teori namanya human capability, bahwa manusia itu harus diukur, ya, dari kapabilitasnya sehingga dia layak dikatakan sebagai manusia yang benar-benar manusia yang standar, yang hak asasinya terjaga, ya, yang kemanusiaannya terjaga, ya. Salah satunya itu adalah sektor pendapatan. Nah, manusia di Jepang, di Eropa, di Afrika, di Indonesia, di Padang, di Jakarta itu sama semua kebutuhannya. Sama. Saya menolak teori yang mengatakan bahwa kebutuhan orang di negara maju berbeda dari kita yang ada di Indonesia. Kita sama-sama manusia. Sama-sama butuh makan. Sama-sama butuh makan, sandang, papan, dan pangan. Ya. Kita butuh healing, kita butuh biaya pulsa, kita butuh biaya transportasi. Ya, kita butuh untuk kemudian mensejahterakan keluarga kita. Itu yang harus dihitung. Bahwa setiap orang harus mendapatkan pendapatan yang layak untuk apa? Untuk mengakses kesehatannya, pendidikannya, ya. Jadi ini semua yang harus dipikirkan oleh mereka, bukan hanya sekedar rutinitas di atas, lalu kemudian melakukan pekerjaan-pekerjaan yang rutinitas di dinas-dinas, ya, yang laporannya itu lebih indah dari karya sastra, ya, Mahabharata dan sebagainya. Padahal kenyataannya itu tidak betul-betul berdampak secara konkret bagi masyarakat. Pengembangan indeks pembangunan manusia kita, ya, pengembangan sektor pertanian kita, sektor bisnis kita, UMKM dan pariwisata misalnya. Jadi banyak persoalan Bu Wildan yang kita harus lihat secara detail, dan kita sebagai akademisi, ya, kita sebagai mahasiswa harus punya harapan lebih. Siapa lagi yang bisa berharap lebih, yang bisa melihat detail kalau bukan kita? Ya, kalau memimpin hanya rutinitas, semua orang bisa melakukan itu. Berarti sebagai akademisi juga mungkin kita yang berada di kampus punya peran juga lah ya Pak. Tadi Bapak bilang kita punya harapan untuk situ. Tapi ini sebagai Rangers kita juga harus punya peran ya Pak dalam pembangunan indeks pembangunan manusia ini. Kita juga perlu untuk berbaur dengan masyarakat. Kita perlu juga melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi dan penyuluhan untuk mengembangkan pengetahuan masyarakat juga, agar nantinya ini masyarakat kita mampu berkembang sehingga tidak bergantung pada ekonomi yang dilakukan oleh para politikus-politikus untuk memenangkan kepentingan mereka ya Pak. Kita juga punya peran di sana. Iya. Nah, terus kalau berbicara gagasan ya Pak tadi, ya, kita balik ke calon kepala daerah kita lah ya Pak, bicara tentang gagasan yang ini seharusnya mereka jual, bukan melalui cara-cara lain, melalui gagasan. Nah, kalau yang Wildan amati nih ya Pak, gagasan-gagasan yang diberikan oleh mereka itu agak sedikit lari dari gagasan yang seharusnya ditawarkan kepada masyarakat. Mereka yang melalui pengamatan Wildan, mereka melalui kampanye, melalui metode-metode kampanye mereka itu hanya mengunggulkan diri, dan bahkan di beberapa kali itu ada menjelekkan paslon lain untuk menurunkan elektabilitas paslon lain. Ini rasanya mencerminkan kalau mereka itu nggak ada harapan untuk Sumatera Barat 5 tahun ke depannya. Ini menunjukkan mereka itu cuma ingin memenangkan mereka saja. Nah, ini Bapak ini kan pakar komunikasi politik nih Pak. Melalui metode kampanye yang mereka lakukan itu, apakah masih ada harapan untuk Sumbar lebih baik ke depannya? Ya,
Bu Wildan, jadi komunikasi ini berkaitan dengan bagaimana kita menyampaikan pesan ya. Nah, termasuk kampanye itu adalah cara untuk menyampaikan pesan ya. Debat antar kandidat juga adalah cara untuk menyampaikan pesan sebenarnya. Menyampaikan pesan kepada audiens, kepada pemilih. Nah, tentu berbagai macam strategi yang digunakan. Nah, tentu saja saya selalu ingin memandang sesuatu dari dua perspektif sebenarnya. Perspektif yang biasa-biasa aja, kemudian perspektif yang lebih transformatif. Nah, dari segi perspektif yang moderat sebenarnya politik elektoral memang punya keterbatasan ya. Itu pasti memposisikan setiap kandidat itu sebagai hero ya, sebagai penyelamat. Dia menawarkan sebuah mesianisme ya, menawarkan ideologi penyelamatan terhadap rakyat ya, bahwa mereka yang akan mengubah keadaan, mereka yang akan membawa rakyat menuju impian dan harapan mereka. Nah, itu biasanya memang tergambar dalam pidato-pidato politik mereka, termasuk dalam debat. Jadi heroisme ini ya, itu kan melahirkan ego ya. Masing-masing pasti mendaku yang paling kuat ya, yang paling hebat. Nah, jadi strategi menjatuhkan dalam debat itu biasa dalam semua debat. Jadi strategi dalam ruang waktu yang terbatas ya, per menit orang punya kepentingan untuk menjatuhkan lawan. Ya, tentu saja ini bisa dilihat dari perspektif bahwa orang yang menjatuhkan lawan itu misalnya dari kultur masyarakat misalnya itu dianggap kurang baik ya. Nah, malah itu menjadi bumerang bagi dia ketika dia menjatuhkan lawannya, karena dianggap misalnya kasar atau dianggap misalnya tidak halus dalam menyampaikan pesan. Nah, tapi itu juga boleh jadi menjadi selling point ya dari kandidat. Kenapa? Itu adalah satu strategi populisme untuk menarik simpati publik dengan melakukan kritik yang sifatnya antitesis terhadap petahana misalnya, itu menjadi nilai poin bagi dia menurut beberapa kalangan. Nah, tapi memang secara umum debat politik itu memang harus dilakukan secara elegan. Harusnya menjual ide-ide, gagasan, dan melakukan kritik yang lebih tajam pada visi yang lebih struktural, lebih sistemik. Mempertanyakan tadi agenda-agendanya, seberapa jauh agenda-agenda kebijakannya ke depan, dan kemudian juga mempertanyakan kemungkinan-kemungkinan tantangan-tantangan atau rintangan-rintangan yang akan dihadapi. Ya. Jadi dia harus keluar dari sebenarnya menghantam subjek ya, blaming the victim ya, menghantam subjek yang sebenarnya secara logis ya itu sebenarnya tidak boleh sebenarnya ya. Nah, tapi untuk kepentingan populisme, untuk menarik simpati biasanya ada kandidat yang melakukan itu. Nah, jadi memang sebaiknya mengutamakan ya visi dan misi, ya melakukan kritik yang lebih elegan, ya boleh mengkritik secara elegan, mungkin menyerang kandidat lain itu boleh tapi dengan cara yang cantik, dengan cara yang halus, dan kemudian itu tidak terlampau menjadi isi debat. Dia menjadi dominan akhirnya di debat, jangan sampai menjadi dominan, dia menjadi hanya semacam selingan aja. Nah, tapi kalau udah itu dominan, nah itu debatnya nggak berkualitas. Nah, jadi baru yang menginspirasi bahwa ada harapan yang ingin kita capai, bukan pada penyerangan personal ya. Nah, jadi komunikasi politik hari ini sebenarnya udah berubah, ya, nggak lagi konvensional. Sekarang komunikasi politik itu menggunakan namanya era digital. Jadi komunikasi politik hari ini itu nggak boleh terpisah sekarang dari teknologi digital. Anda bisa menggunakan media sosial ya, menggunakan desain-desain yang lebih indah ya, bahkan bisa menggunakan AI. Nah, tapi juga tetap berbasis pada gagasan. Nah, teknologi hanya menjadi
memanis, tapi memang nggak bisa dipisahkan hari ini. Dia akan melipat gandakan efek dari pesan-pesan politik yang kita sampaikan. Nah, apakah kandidat sudah melakukan itu? Ya, mereka sudah melakukan tapi belum maksimal. Nah, yang terakhir tadi kurang bisa memanfaatkan momentum-momentum politik untuk menarik anak-anak muda. Ya, salah satu yang bisa menarik anak muda sebenarnya tadi strategi-strategi yang lebih kreatif, inovatif. Mungkin kesannya dangkal tapi dia punya efek elektoral yang tinggi. Misalnya kalau kita lihat Donald Trump di Amerika, atau juga Prabowo kemarin, mereka menggunakan teori yang namanya teori cloning, ya, teori badut. Nah, yang gemoy-gemoy itu. Ya, gemoy-gemoy, ya, melucu. Yang kemudian kalau Trump itu juga melucu, ya, seperti tokoh-tokoh kartun. Nah, jadi komunikasi politik sejauh ini oleh dua kandidat sangat biasa, ya. Hampir semua kandidat melakukannya. Kualitas perdebatannya juga untuk debat kedua saya lihat sebenarnya udah relatif bagus, bermain di ide dan gagasan, walaupun kita nggak bisa hindari ada penyerangan yang sifatnya personal, ya, terjadi pada debat kedua. Tapi secara umum itu presentasinya berubah. Kalau kemarin debat pertama 30% logika, 70% emosi. Nah, debat kedua ini udah berubah. 70% logika, 30% emosinya, ya, Pak. Ya, ini jadi juga itu memang lumayan menarik perhatian. Jadi saya kemarin kebetulan itu hadir langsung, Pak, di Hotel Mercury pas debat pertama calon gubernur. Itu memang lumayan ricuh dan saya sepakat itu betul-betul debat yang cuman mengandalkan emosi dan dendam mungkin, ya, Pak. Kalau saya melihat itu mungkin ada dendam pribadi antar paslon. Nah, jadi kemarin itu saya juga ngelihat dan lumayan mencuat perhatian juga. Tanggapan dari Bapak terkait debat pertama itu, kalau intinya yang saya baca itu kalau Bapak itu memberikan tanggapan pada debat pertama itu paslon yang mendominasi itu adalah emosi, bukan gagasannya, Pak. Iya, itu benar. Jadi saya melihat itu. Jadi saya melihat bahwa ada upaya menyampaikan visi dan misi, tapi dalam jalannya debat yang lebih intensif, ya, itu kita melihat cara penyampaian yang tidak elegan. Ya, sangat terlihat bahwa ada konflik yang sifatnya personal yang lahir dari proses relasi kekuasaan beberapa tahun yang lalu antara kedua paslon, dan itu terungkap semua di ruang publik. Nah, tetapi saya katakan ini bukan sesuatu yang tidak direncanakan oleh salah satu paslon. Paslon pasti sudah merencanakan itu sebagai sebuah strategi untuk menarik simpati masyarakat, atau membuat antitesis baru. Jadi itu namanya strategi populisme dalam debat. Itu bisa aja ditempuh karena sekali lagi orang menempuh berbagai macam hal dalam politik elektoral ini. Jangankan menjatuhkan lawan, politik uang pun dilakukan. Ya. Nah, inilah yang dikatakan oleh beberapa pengamat bahwa demokrasi kita itu masih elektoral, masih prosedural. Sedangkan yang kita inginkan adalah demokrasi yang lebih substantif. Apa kata Bung Karno, apa kata Bung Hatta? Demokrasi nggak boleh hanya sekedar demokrasi politik. Harus lebih jauh lagi, yaitu demokrasi yang lebih bersifat bagaimana menyejahterakan rakyat. Dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang. Bukan hanya menyejahterakan rakyat, ya, di tengah isu-isu kerusakan lingkungan hari ini, ya, kerusakan alam, harusnya paslon itu menjanjikan untuk melestarikan alam, ya, menjaga lingkungan, ya. Kata Kohi Saito, salah satu filsuf filsuf radikal hari ini, mengatakan bahwa retaknya alam hari ini itu menjadi bencana bagi manusia hari ini, bencana peradaban kita. Kalau kita enggak memulai dari lingkungan kita untuk menjaga alam, ya, ekosistem alam kita akan berdampak keotik bagi siapapun di bumi ini. Nah, jadi pemimpin hari ini harus mulai berpikir ke sana, bukan hanya berpikir yang sifatnya jangka pendek, tapi juga harus lebih jangka panjang. Nah, jadi debat kedua ini udah mulai berubah. Ada perubahan. Dia ada perubahan. Saya
curiga tim suksesnya ya itu memberikan masukan bahwa debat pertama sangat emosional. Nah, debat kedua ini udah kelihatan gagasannya dan juga emosionalnya mulai berkurang terjaga. Tapi sebenarnya saya berharap itu nggak terlihat kemarin. Tapi di TV nasional itu terlihat dan itu saya rasa mengurangi wibawa Sumatera Barat sebagai tempat lahirnya para pemikir dan para diplomat, para orang-orang pintar ya. Harusnya sangat terlihat pada kualitas paslonnya. Ya. Nah, itu dia Pak, harapan kita nih kan Pak. Mungkin pernah juga disampaikan Rocky Gerung, ini memang kritikan kepada Andre Rosiade yang dia membandingkan orang Sumatera Barat sekarang dengan pendiri-pendiri bangsa kita yang berasal dari Sumatera Barat, itu menjadi tolak ukur bagi Rocky Gerung waktu di ILC kalau tidak salah, itu dia menilai Andre Rosiade. Nah, untuk sekarang nih Pak, calon pemimpin kita di Sumatera Barat, calon gubernur kita lah khususnya, ini apakah masih ada harapan kita mendapatkan pemimpin seperti Tan Malaka dan Bung Nasir? Apakah kita masih ada harapan untuk mendapatkan itu? Iya, jadi selalu lahir tunas-tunas baru ya, kata Bung Karno ya, kata Bung Hatta ya, akan selalu lahir tunas-tunas baru ketika daun-daun tua berguguran. Nah, jadi akan lahir orang-orang yang akan berperan besar bagi perubahan di setiap tempat ya, termasuk di Sumatera Barat. Nah, saya yakin bahwa Sumatera Barat ini banyak orang-orang pintarnya, orang-orang hebatnya ya, yang kemudian terjebak dengan sistem yang tidak memberikan ruang kepada mereka. Tapi mereka lupa bahwa peran itu nggak diberikan, peran itu harus diambil. Ya, anak-anak muda Sumatera Barat dari sekarang harus berpikir bagaimana mengubah keadaan di Sumatera Barat ini lebih bagus, lebih berkualitas. Nah, Anda harus berperan ke depan. Apakah kepemimpinan ini kurang bagus? Tentu saja semua udah berusaha, ya. Siapapun hari ini mengklaim dirinya berusaha, tapi belum bisa melakukan perubahan yang betul-betul terintegrasi, ya, dalam jangka panjang, yang kemudian mempertimbangkan tadi human capability per individu ya. Jadi individu itu mesti diutamakan dalam pembangunan. Manusia harus menjadi tujuan dari pembangunan, dari perubahan. Ya, bukan hanya sekedar profit, bukan hanya kepentingan partai politik, kepentingan elit, tapi kepentingan manusianya. Terutama kepentingan rakyat Badarai dalam bahasa Minang. Rakyat Badarai itu dalam bahasa Minang itu artinya rakyat banyak. Badarai. Iya. Artinya rakyat banyak yang harus menjadi tujuan dari pembangunan. Bukan elit yang menjadi tujuan pembangunan. Elit gak pernah menderita. Penguasa-penguasa itu gak pernah menderita. Mereka itu gajinya lancar per bulan, ya, uang dinasnya banyak, ya. Kalau mereka kemana-mana ditanggung semuanya. Yang menderita itu rakyat. Nah, rakyat yang harus menjadi subjek dari pembangunan. Bahwa pembangunan itu dipastikan bisa mengubah keadaan. Nah, anak-anak muda, pemimpin baru, kita harapkan lahir untuk itu, untuk kemudian berpikir membuat sebuah inovasi sistem di Sumatera Barat untuk menjadi contoh bagaimana perubahan itu bisa dilakukan mulai dari level Sumatera Barat. Indonesia belum ada perubahan yang betul-betul signifikan, yang struktural. Apakah Sumatera Barat bisa menjadi pionir, ya, bisa menjadi milestone, bisa menjadi pilot project perubahan-perubahan yang sifatnya struktural di Indonesia? Nah, kita tunggu inovasi kebijakan dari pemimpin-pemimpin baru ini yang akan lahir ini. Mau tidak mau kita hanya punya 2 paslon, ya. Kita tinggal mengontrol mereka agar menaikkan level kebijakan mereka lebih berkualitas. Itu tanggung jawab anak muda, tanggung jawab kita semua sebagai rakyat Badarai. Untuk mengawal itu ya Bang? Iya, untuk mengawal itu semua. Terus masih, kalau asumsi saya nih ya Bang, masih sama seperti tadi, mungkin melihat kualitas metode kampanye mereka dan debat kemarin itu, ini harapan ke depan kalau saya melihat ini, mereka hanya ingin memenangkan kepentingan mereka. Mereka hanya ingin mencapai kekuasaan yang mereka tuju ini aja. Karena
dari strategi-strategi kampanye mereka mengeluarkan statement-statement yang lumayan kontroversial, dan salah satunya kayak tadi tuh yang saya katakan, ada menyudutkan salah satu paslon, mengunggulkan diri sendiri. Ini kan menjadi apa ya? Ini akan dikonsumsi oleh masyarakat kita gitu, Bang. Ini akan dikonsumsi oleh masyarakat kita karena masyarakat kita mendengarkan, memperhatikan apa yang mereka sampaikan, dan ini bisa mempengaruhi pikiran-pikiran rakyat kita, dan kita akan tetap, ya bisa dibilang, kalau bahasa halusnya mungkin dari Rocky Gerung, dungu gitu. Jadi Nah, kita tidak berpikir rasional, kita mendengarkan itu kan termasuk pembodohan pada masyarakat nih, Pak. perlu lembaga survei, tapi saya yakin lembaga survei nggak mau mengadakan survei tentang ini, tapi mungkin mahasiswa, lembaga mahasiswa, BEM, KM UNAM perlu mengadakan survei, ya. Seberapa percaya masyarakat dengan politik elektoral, ya, pemilihan presiden, pemilihan gubernur, pemilihan wali kota, pemilihan bupati. Apakah mereka percaya bahwa pemilihan ini akan melahirkan pemimpin yang berkualitas? Apakah mereka percaya itu untuk rakyat banyak? Anda juga bisa melakukan wawancara yang mendalam dengan pakar-pakar. Kalau mungkin sedikit untuk lebih spesifik, fokus sama debat, ya. Seberapa percaya Anda sebagai akademisi, sebagai mahasiswa, dengan proses debat yang terjadi di Indonesia, termasuk Sumatera Barat? Apakah Anda yakin dengan kualitas perdebatan? Apalagi yang nonton, yang melihat proses-proses itu terjadi. Bagaimana bahasa-bahasa tubuh, bagaimana bahasa-bahasa berbalik yang keluar itu tidak terjaga dengan baik? Apakah kamu bisa percaya bahwa mereka benar-benar ingin berkuasa untuk rakyat, atau hanya sekedar ingin memuaskan nafsu kekuasaan mereka? Seperti yang Wildan katakan, ego-ego kekuasaan itu adalah fitrah manusia yang sebenarnya harus diluruskan, bahwa berkuasa itu bukan untuk sekedar berkuasa, bukan sekedar masturbasi kekuasaan, tapi kekuasaan itu adalah alat untuk bagaimana mendorong agenda-agenda kepentingan rakyat badarai, rakyat banyak. Ya. Nah, kalau Bang bilang tadi ada survei ke masyarakat gitu ya, Bang. Memang Wildan nggak ada ngelakuin survei resminya, cuman Wildan coba, kalau istilahnya di sini tuh ya mau tahu talapau itu. Ya. Jadi Wildan lumayan sering juga ke bapak-bapak yang ada di kedai ataupun rekan-rekan sejawat gitu lah, Bang. Kalau Wildan tanya tuh, kalau kita bicara masalah pilkada ataupun pemilu lah, yang lebih umum, bahkan presiden, legislatif, kepala daerah ini juga, kepercayaan masyarakat itu untuk pemimpin itu sangat rendah. Jadi kalau ditanyakan, pasti jawaban masyarakat, udah, kita biarin aja, ikuti aja alurnya. Besok kita yang nyari makan, ya mereka akan berkuasa. Itu yang ada itu yang menjadi stigma bagi masyarakat kita, Bang. Ya, itu yang disebut dengan fatalisme, pesimisme sebenarnya. Cuma pesimisme yang tidak buru-buru amat, ya. Dia tahu bahwa keadaannya udah buruk, tapi dia masih tetap tegar, hidup, optimis untuk bernapas, untuk melangkah ke depan. Kita tahu bahwa pemilu ini sebenarnya tidak bisa melahirkan perubahan yang besar, dalam artian ada pesimisme yang terbangun bukan dalam momentum 5 menit, 10 menit, tapi kita merasakannya dalam 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, bahwa orang yang di atas ketika dia berkuasa, dia akhirnya dibatasi oleh sistem, ya, yang tadi ada masalah-masalah struktural, ada keterbatasan sistem yang kemudian membuat mereka nggak bisa berinovasi. Itu satu hal. Yang kedua, mereka akhirnya dienakkan oleh keadaan, sehingga otak mereka tumpul berpikir untuk mencari alternatif bagaimana mengubah keadaan agar nggak terjebak pada rutinitas, terjebak pada pola-pola yang lama, ya kan? Pola-pola lama ini kan ada memang yang tidak benar-benar buruk, tapi itu stagnan kalau kita mempertahankan itu. Yang kita inginkan adalah mengubah pola-pola itu agar lebih transformatif, hingga mencapai target, yaitu manusia, subjek manusianya, masyarakatnya.
Ya masyarakatnya membutuhkan apa? Keadilan, kesejahteraan, kesetaraan. Semuanya itu hanya alat. Sains dan teknologi itu alat. Ekonomi itu alat. Ekonomi, kekuasaan itu alat. Ya. Pertanian itu alat. Alat untuk apa? Alat untuk menaikkan harkat dan martabat manusia. Kuncinya ada di manusia. Iya, menaikkan harkat dan martabat masyarakat. Itu ajaran agama, itu ajaran sains. Ya. Jadi jangan menganggap kekuasaan itu sebagai tujuan. Kekuasaan itu hanyalah alat untuk mencapai kesejahteraan manusia dan masyarakat. Nah, gambaran dari abang nih bang, 5 tahun ke depan. Mungkin tadi ada beberapa kali disampaikan perubahan yang berkualitas. Kita nggak stagnan ya bang. Itu apakah akan tercapai melalui proses pilkada yang sedang berjalan ini menurut abang? Jadi ada istilah morbid symptom ya. Ini saya baca bukunya pemikir filsuf ya politik Indonesia kontemporer hari ini, namanya Airlangga Pribadi. Nah, judul bukunya itu Merahnya Ajaran Bung Karno. Itu dia menuliskan simptom, morbid symptom. Kalau saya nggak salah paham itu tentang bahwa kondisi yang baru itu belum benar-benar lahir. Kondisi yang lebih baik hari ini belum benar-benar belum lahir ya. Kondisi hari ini masih status quo dan kondisi yang kita inginkan itu belum lahir. Tapi kondisi hari ini udah retak sebenarnya. Nah, jadi kita tentu saja menginginkan ada perubahan dalam 5 tahun ke depan. Nah, di Sumatera Barat ya kita berharap dari 2 pemimpin yang lahir ini salah satunya bisa membawa perubahan yang lebih baik dengan potensi-potensi yang ada di Sumatera Barat. Tidak terjebak dengan kekuasaan dan kepentingan segelintir orang. Nah, tentu saja banyak hal yang harus dibangun ya. Nah, apakah paslon ini ya, salah satu paslon ini baik dari Mayaldi Pasco atau PRD Ekos ini bisa melakukan itu? Sekali lagi, kekuasaan itu selalu rahasia ya. Kita nggak tahu apakah mereka bisa melakukan perubahan, paling tidak memegang kata-kata mereka dalam visi misi mereka, dalam janji-janji politik mereka, ya. Apakah mereka melakukan itu? Mari kita lihat 5 tahun ke depan. Tapi yang harus disadari bahwa masyarakat sebenarnya siapapun selalu berangkat dari poin pesimisme hari ini. Kenapa? Karena pesimisme kita nggak dibangun detik ini. Itu dibangun 5 tahun belakangan minimal. Kalau lebih panjang lagi 20 tahun ke depan, kita lihat penguasa yang lahir janji politiknya manis sebelum berkuasa, saat berkuasa lupa. Mereka bukan lupa, mereka terjebak sama rutinitas. Iya. Kemudian terjebak sama keterbatasan struktural. Dan mereka merasa kontrol yang diberikan oleh masyarakat udah mulai berkurang. Jadi kontrol kita itu tinggi saat menjelang pemilu aja. Tapi setelah pemilu itu kemudian kita lelah untuk mengontrol. Nah, itu membuat mereka bekerja dalam rutinitas kekuasaan. Mungkin untuk ngontrol ini ya bang. Kalau ngontrol ini mungkin yang punya peran besar itu Rangers Day ya. Rangers nih bang ya. Kemarin Rangers Day itu berkumpul bersama anak-anak muda. Aliansinya bernama Rompi, diinisiasi oleh Walhi. Itu mengumpulkan seluruh anak-anak muda di Sumatera Barat. Itu bahkan menarik, mereka mengeluarkan beberapa poin-poin tuntutan. Kalau nggak salah ada 16 tuntutan. Nah, itu tuntutannya yang saya katakan tadi sebenarnya relevan dengan saya sampaikan, mendorong kualitas pembangunan di Sumatera Barat ya, di segala sektor, mulai dari kualitas lingkungannya, sumber daya manusianya, pendidikannya ya, penegakan hukumnya ya. Nah, itu menurut saya harapan anak muda Sumbar ini udah bisa melihat jauh ke depan. Apakah elit politiknya, penguasanya punya pandangan juga yang jauh ke depan seperti kawan-kawan Rompi, seperti kawan-kawan BEM? Ya, karena saya rasa BEM masuk di Rompi kemarin itu ya. Nah,
Apakah bisa melihat jauh ke depan? Nah, ini sekali lagi tanda tanya. Hanya Tuhan yang tahu, tapi yang pasti bahwa kita semua pesimis hari ini. Apakah mereka bisa melakukan itu? Ya, kita lihat. Sebagai akademisi, kita nggak bisa menilai sesuatu yang belum terjadi. Kita bisa lihat apa yang telah terjadi. 20 tahun Indonesia dibawa penjara kepentingan oligarki, baik di level nasional maupun level tingkat daerah ya. Lokal. Nah, kalau kita berefleksi lagi nih Bang, Ya. kalau Abang bilang yang sudah terjadi ya betul-betul kita nggak perlu percaya sama mereka Bang. Ini stigma masyarakat yang sudah betul-betul melebur lah di kalangan masyarakat. Kita nggak perlu percaya. Di awal, seperti yang bilang tadi, pada saat proses kampanye, proses sebelum pemilihan ya Bang. Ya memang kita lumayan aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan mereka, lumayan aktif dalam mengawasi mereka. Dan ya, setelah mereka masuk ke dalam sistem yang tadi Abang bilang, ya mereka lupa gitu. Ya, mereka lupa. Nah, ini yang menjadi dilema ya bagi masyarakat. Makanya masyarakat itu pesimis. Jadi masyarakat itu kepercayaannya pada pemerintah yang memberikan calon-calon yang ingin berkuasa di pemerintah, selama dia memberikan janji, ya setelah dia mendapatkan otoritas untuk menjalankan janjinya itu, ya itu sangat minim. Jadi ini menjadi dilema bagi masyarakat yang menyebabkan pesimisme yang seperti yang Bang sampaikan tadi. Apa perbedaan negara maju dengan negara berkembang atau negara tidak maju? Itu kemampuannya membangun sistem yang bagus. Sistem ya. Sistem. Jadi orang itu berada dalam relasi sistem, ekosistem yang bagus. Jadi sistem yang kemudian menggerakkan negara itu. Jadi misalnya di Jepang ya. Nah, di Jepang itu sistemnya udah inklusif ya. Ekonomi rakyat itu udah bergerak dengan bagus. Ada koperasi, tadi kan kemarin kan bab 2 debat kedua ada isu tentang koperasi kan. Koperasinya hampir semua petani di sana itu anggota koperasi. Dan mereka mengelola dari hulu ke hilir sektor pertanian mereka. Jadi tidak ada lagi yang terjebak sama pemburu rente para orang-orang yang mengambil keuntungan harga misalnya ya, orang-orang middleman misalnya. Nah, jadi koperasinya udah hidup, ada sistem yang mereka bangun. Nah, kemudian pendidikannya mereka perhatikan ya. Ada insentif untuk orang hamil, untuk anak-anak misalnya ya, asuransi kesehatan, asuransi bonus untuk pekerja misalnya. Nah, termasuk termasuk di sektor kesehatan ya, akses kesehatan yang sangat inklusif. Nah, kalau di negara berkembang itu sistemnya tidak terbangun dengan baik, ya, tidak terbangun dengan baik. Nah, saya rasa pemimpin kita itu harus berpikir bagaimana membangun sebuah sistem yang bagus. Jadi para pasangan-pasangan pilgub ini harusnya berusaha bagaimana sistem terbangun sehingga nantinya tidak hanya menguntungkan individu-individu tertentu yang dekat dengan kekuasaan. Karena ketika Anda udah berkuasa, ya, dengan sistem yang rusak, rakyat kemudian apatis. Apatis kenapa? Karena mereka merasa sistem yang ada itu tidak menyentuh mereka. Ya, dan memang dalam kenyataannya selama ini yang bisa mengakses kekuasaan itu hanya 1-2 orang yang menjadi tim-tim jaringan politik dari orang yang terpilih misalnya. Nah, itu yang membuat masyarakat kemudian apatis, tidak ingin menjadi peduli. Nah, yang bisa melihat ini siapa? Akademisi, mahasiswa, ya, yang punya kesadaran yang sifatnya lebih saintifik, ya, lebih empiris, ya, lebih objektif. Nah, masyarakat sebenarnya juga mengkritik sebenarnya, peduli sebenarnya dengan sistem yang ada, yang terjadi. Cuma mereka
membahasakannya dalam bentuk yang lebih soft, lebih diam ya. Ini penelitian politik yang sudah dilakukan kala-kala James Scott ya di Malaysia misalnya, di berbagai negara-negara Amerika Latin. Jadi kelas bawah masyarakat ketika pemimpin sudah berkuasa dengan sistem yang buruk, sebenarnya mereka itu memang pesimis kelihatannya, tapi mereka juga mengkritik dengan cara yang soft karena mereka takut berhadapan dengan kekuasaan. Jadi mereka takut berhadapan dengan aparat, melanggar hukum, karena kalau rakyat kecil melanggar itu gampang diciduk. Mereka nggak punya argumen untuk melawan ya. Jadi tapi kalau politisi yang berbuat tidak benar itu kan susah kan. Ya, mereka masih punya kekuasaan. Gitu. Jadi sebenarnya kontrol kekuasaan itu ada ya, tapi memang yang bisa memerankan secara maksimal bukan masyarakat. Memang harus intelektual organik, mahasiswa, akademisi yang kemudian mengajak masyarakat untuk masuk ke dalam sebuah agenda aksi untuk mengontrol kekuasaan agar bukan untuk yang lain, kepentingan pribadi kelompok, tapi untuk membuat kekuasaan itu lebih bertanggung jawab agar paling tidak kalau dalam konteks pilkada agar mereka menunaikan amanah janji-janji politik yang mereka sampaikan ya. Bahwa waktu Anda kampanye ya, Anda berjanji untuk menjadi gubernur bagi semua kalangan ya. Menyejahterakan semua kabupaten ya. Menyejahterakan semua nagari dan jorong. Apakah Anda melakukan itu? Ya. Nah, apakah Anda tidak semena-mena terhadap kalangan-kalangan tertentu? Nah, itu yang harus ditagih. Jadi kontrol pasti tetap terjadi, cuma yang bisa memerankannya secara maksimal itu adalah mahasiswa, ya, akademisi, wartawan, ya, masyarakat sipil yang memang fokus dalam mengontrol kekuasaan, ya, wartawan, ahli-ahli, para akademisi, ya, mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, ya. Dari berbagai macam, misalnya kalau di Sumatera Barat ada Walhi, ada LBH, ya, LSM, ada PBHI, ya, dan seterusnya. Jadi gitu, Bung Wildan. Rangers, ingat kita punya peran, kita punya pengaruh dalam mengkawal itu, ya Bang? Iya. Betul sekali. Jadi mahasiswa ini juga terkadang sudah hampir mirip dengan kalangan masyarakat umum karena memang kita masyarakat juga ya Bang. Ya, kan masyarakat. Kita punya kemewahan lebih lah sebagai mahasiswa. Cuman sekarang mahasiswa juga sudah mulai masuk ke dalam pesimisme yang terjadi tadi. Karena itu tadi kita takut terjerat hukum, kita takut berlawanan dengan mereka dan segala macam. Ini memang melahirkan mahasiswa menjadi apatis gitu ya Bang. Nah, ini mungkin perlu kita sadari teman-teman Rangers untuk lebih melek lagi terhadap kejadian-kejadian isu-isu yang terjadi di lingkungan kita, khususnya di lingkungan sekitar mungkin ya. Tapi Bung Wiran gini, ini penting banget ya. Pertama, mahasiswa harus sadar bahwa kalian itu manusia yang punya hak berekspresi, ya, kebebasan berekspresi, ya. Freedom of expression itu hak asasi manusia. Itu hak pertama. Jadi yang kedua, Anda punya kebebasan akademik. Ya, dalam nuansa akademik Anda bisa menyampaikan ide, pendapat, gagasan yang bisa mengubah Indonesia. Nah, yang lebih menarik, yang lebih penting lagi adalah orang-orang di luar sana yang tidak bisa menerima kritik, ya, tidak bisa memberikan ruang untuk hak-hak manusia berekspresi, itu tidak pantas untuk masuk dalam ruang-ruang kekuasaan. Ya. Jadi tidak pantas untuk masuk dalam ruang-ruang kekuasaan publik. Ketika mereka udah berkuasa, kemudian menggunakan aparat, baik polisi maupun TNI misalnya, atau organisasi sayap underbow masyarakat sipil yang kemudian berfungsi sebagai kekuatan-kekuatan yang bisa mengadres kekerasan. Nah, itu nggak pantas untuk
berkuasa. Orang yang tidak memberikan ruang, pemimpin, elit politik, siapapun di luar sana, yang tidak bisa memberikan ruang bagi mahasiswa, bagi akademisi, bagi jurnalis, bagi masyarakat sipil untuk berekspresi, menyampaikan kritik, apalagi di dunia kampus, menyampaikan kebebasan akademiknya, itu tidak pantas untuk berada di ruang-ruang kekuasaan publik. Mereka sebaiknya jangan pernah masuk dalam ruang-ruang kekuasaan. Begitu, Bung. Ya, sepakat Bang. Nah, ini mungkin kita panjang lebar diskusi ini, Bang. Ya. Ini luar biasa sekali. Saya pribadi juga ini mendapatkan ilmu-ilmu baru yang luar biasa. Mungkin juga teman-teman Rangers yang menyaksikan, ini lumayan, ini ilmu yang sangat-sangat berbobot. Kalau yang paling sering diedarkan sekarang tuh ilmu yang berdaging, Bang. Itu sangat-sangat berdaging isinya. Jadi mungkin harapannya untuk Pilkada Sumatera Barat ini bagaimana? Ya, tentu saja kita berharap pilkada ini bisa melahirkan pemimpin yang benar-benar bertanggung jawab, amanah, tapi juga memiliki imajinasi, mengerti detail target pembangunan yang fokus sama pembangunan manusia sebagai subjek pembangunan, ya, fokus sama masyarakat. Jadi bukan untuk kepentingan pribadi, golongan, dia harus bisa keluar dari jebakan-jebakan kepentingan-kepentingan sempit. Pemimpin yang harus dilahirkan dari pilkada, baik di level provinsi, ya, level kabupaten maupun kota, adalah pemimpin yang bisa mendorong kualitas-kualitas pembangunan, ya, pembangunan sumber daya manusia, ya, mendorong indeks pembangunan manusia kita lebih berkualitas, ya, mendorong inovasi sains dan teknologi, ya, mendorong ekonomi kreatif, ya, UMKM, sektor pariwisata, ya, ekonomi digital, ya, ekonomi biru, sektor maritim kita, ekonomi hijau, ya, sektor pertanian kita mesti dimodernisasi agar petani kita itu bisa bertani dan mendapatkan pendapatan yang tinggi, ya, mesti menggunakan teknologi yang canggih dan juga dipikirkan inovasi produk mereka dari hulu ke hilir. Kalau di Jepang ada koperasi yang membantu mereka, sehingga mereka bahkan lebih kaya dari pegawai negeri. Petani-petani, ya, dan nelayan-nelayan di Jepang itu lebih mandiri, lebih kaya dari pegawai negeri, sehingga mereka nggak akan mau dibeli suaranya saat pemilu. Oke, pilkada ini kita harapkan melahirkan pemimpin yang hebat, pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin yang bisa mengadres perubahan besar di Sumatera Barat. Bagaimana perubahan itu? Itu tugas Anda, karena Anda sebagai pemimpin, Anda yang terpilih. Ya, Bang. Mungkin terakhir, untuk Rangers juga mungkin ini perlu ada penyampaian juga, ya, Bang. Ya. Perlu edukasi juga kepada Rangers untuk ikut terlibat dalam proses pengawalan pilkada ini. Mungkin boleh, Bang, ya. Pada Rangers. Mahasiswa harus berpihak. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Mahasiswa kalau nggak berpihak itu bukan mahasiswa. Mahasiswa kalau nggak bersuara itu bukan mahasiswa. Mahasiswa harus belajar yang serius, ilmunya, sainsnya, agar ke depan dia bisa bertanggung jawab dengan ilmunya. Tapi yang lebih penting adalah mereka punya empati. Ya, mereka punya empati untuk berorganisasi di internal kampus, dan juga punya empati untuk berkontribusi kepada masyarakat, untuk menjadi bagian daripada masyarakat. Ya, Anda jangan menunggu, ya, untuk berkuasa, tapi berbuatlah sejak hari ini, mulai dari Anda belajar secara serius, ya, kemudian Anda berkontribusi apapun yang Anda bisa di sekitar Anda, ya, di masyarakat Anda. Mahasiswa harus berpihak. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Oke, mungkin luar biasa sekali diskusi santai kita hari ini, dan mungkin ini kita sudah memasuki segmen akhir dari orasi obrolan santai intelektual. Ini sangat-sangat mencerdaskan saya pribadi dan juga teman-teman Rangers yang menyaksikan dalam tema gambaran proses pilkada ini, bagaimana arah sumber ke depannya, ya, Bang. Jadi mungkin
Dari teman-teman Rangers semua, terima kasih yang sudah menyaksikan dan mari ambil peran dalam proses pengawalan Pilkada Sumatera Barat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Terima Wildan. kasih, Bung.